Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tama Mazaki dengan NIM 23000189192 dari kelas C. Ingin membacakan tentang makalah peran VPN dalam keamanan jaringan dan implementasinya di lingkungan perusahaan. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan berbagi data secara global. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar dalam hal keamanan data. Salah satu ancaman paling umum adalah pencurian informasi ketika seseorang menggunakan jaringan publik yang tidak aman. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan solusi yang dapat menjamin keamanan komunikasi data. Salah satunya adalah penggunaan Virtual Private Network atau VPN. VPN menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menjaga privasi, menyembunyikan alamat IP, dan mengamankan pertukaran data melalui internet. Makalah ini akan membahas fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan, protokol yang digunakan, keuntungan dan kelemahan terkait VPN, hingga penerapannya dalam lingkungan perusahaan. 2. Fungsi utama VPN. Fungsi utama VPN adalah menciptakan tunnel atau terowongan aman antara perangkat pengguna dengan server VPN. Data yang dikirim melalui tunnel ini dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang mungkin mencoba menyadap komunikasi. Dalam konteks keamanan jaringan, VPN berguna untuk melindungi data pribadi saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik, menyembunyikan identitas online dengan mengganti alamat IP pengguna, mengakses jaringan internal perusahaan dari lokasi luar kantor, menghindari sensor atau pembatas geografis yang diterapkan pada konten internet. Dengan demikian, VPN berperan besar dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam komunikasi jaringan. 3. Protokol VPN. VPN menggunakan berbagai protokol komunikasi yang memiliki tingkat keamanan dan performa yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol. Protokol lama yang memiliki kecepatan tinggi, namun tingkat keamanannya rendah dan sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian ada L2TP, yaitu Layer 2 Tunneling Protocol. Lebih aman dibanding PPTP karena biasanya dipadukan dengan IPsec untuk enkripsi, namun konfigurasi dan performanya bisa lebih kompleks. Kemudian ada OpenVPN, protokol dengan enkripsi tingkat tinggi, menggunakan protokol SSL atau TLS untuk keamanan dan sangat fleksibel serta aman untuk penggunaan pribadi maupun perusahaan. Kemudian ada Telnet, bukan protokol VPN. Telnet digunakan untuk akses remote ke perangkat lain dan tidak menggunakan enkripsi, sehingga tidak aman untuk komunikasi data sensitif. Dari keempatnya, OpenVPN adalah pilihan terbaik dalam hal keamanan, karena menggunakan teknologi enkripsi yang kuat dan sudah terbukti tahan terhadap berbagai jenis serangan. Kemudian ada nomor 4, keuntungan dan kelemahan VPN. VPN menawarkan banyak manfaat, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Berikut adalah keuntungan VPN. Akses konten terbatas geografis. VPN dapat mengubah lokasi virtual pengguna sehingga dapat membuka layanan atau situs yang dibatasi berdasarkan negara. Kemudian ada perlindungan data diri di jaringan publik. Data dienkripsi sehingga tidak bisa disadap oleh orang lain di jaringan yang sama. Penyembunyian alamat IP. VPN menyembunyikan alamat IP asli dan menggantinya dengan alamat IP server VPN. Akses jaringan lokal perusahaan secara aman. Karyawan dapat bekerja dari mana saja dengan akses yang tetap aman. Kemudian ada kerugian VPN yaitu pengurangan bandwidth jaringan. VPN justru dapat meningkatkan konsumsi bandwidth karena proses enkripsi data. Akibatnya kecepatan koneksi bisa sedikit lebih lambat. Kemudian ada menghilangkan risiko phishing sepenuhnya. VPN tidak melindungi dari phishing yang umumnya terjadi karena pengguna mengklik tautan atau memasukkan data di situs palsu. Perlindungan dari phishing memerlukan edukasi pengguna dan perangkat lunak untuk keamanan tambahan. Kemudian nomor 5, cara kerja VPN dalam melindungi privasi di Wi-Fi publik. Saat pengguna terhubung ke Wi-Fi publik, datanya dapat dengan mudah disadap karena jaringan tersebut biasanya tidak terenkripsi. Dengan VPN, data pengguna akan dienkripsi pada perangkat semua sebelum dikirim ke internet. Dikirim
kemudian dikirim melalui tunnel aman ke server VPN sehingga tidak dapat dilihat oleh siapapun di jaringan lokal. Setelah mencapai server VPN, data diteruskan ke tujuan akhir, misalnya situs web dengan IP yang disamarkan. Kemudian balasan dari situs web pun akan kembali ke server VPN, lalu dienkripsi dan dikirimkan ke pengguna. Dengan proses ini, informasi sensitif seperti username, password, dan aktivitas browsing akan tetap aman meskipun berada di jaringan publik. Kemudian ada perbandingan OpenVPN dan PPTP. Dari segi aspek keamanan dan performa, OpenVPN dalam keamanan sangat tinggi, tapi PPTP rendah dan rentan terhadap eksploitasi. Kemudian dari segi performa, OpenVPN lebih lambat karena enkripsi kompleks, kemudian PPTP cepat tapi tidak aman. Secara umum, OpenVPN lebih direkomendasikan untuk penggunaan profesional dan pribadi karena mengutamakan keamanan, meskipun membutuhkan konfigurasi yang sedikit lebih kompleks dibandingkan PPTP. Kemudian 7. Langkah-langkah implementasi VPN di jaringan perusahaan. Untuk mengimplementasikan VPN secara efektif di lingkungan perusahaan, perlu dilakukan beberapa tahap sebagai berikut. Analisis kebutuhan perusahaan. Tentukan jumlah pengguna, jenis akses, dan perangkat yang digunakan. Kemudian pemilihan protokol VPN. Disarankan menggunakan OpenVPN atau IPsec. Kemudian penyediaan server VPN. Bisa menggunakan server lokal atau layanan berbasis cloud. Lalu ada pengaturan firewall dan konfigurasi jaringan. Pastikan port yang digunakan VPN dibuka dan lalu lintas dienkripsi. Distribusi software klien dan kredensial pengguna. Berikan panduan instalasi dan login kepada karyawan. Pengujian koneksi dan keamanan. Lakukan uji coba untuk memastikan koneksi aman dan stabil. Monitoring dan evaluasi berkala. Pantau aktivitas VPN untuk mendeteksi anomali atau kebocoran data. Dengan proses ini, perusahaan dapat memastikan koneksi jarak jauh yang aman bagi karyawannya tanpa mengorbankan kerahasiaan dan integritas data. Penutup, VPN menjadi solusi penting dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital. Fungsi utamanya dalam melindungi data, menyembunyikan identitas online, dan membuka akses jaringan dari lokasi remote menjadikannya alat yang krusial baik bagi individu maupun perusahaan. Meskipun tidak mampu mengatasi semua ancaman cyber seperti phishing, VPN tetap menjadi bagian penting dari strategi keamanan jaringan yang komprehensif. Dengan memilih protokol yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik, VPN dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap ancaman dunia maya.